Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bioteknologi dalam pembuatan tape ketan. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tape ketan. Alat-alatnya yang pertama panci, sebagai tempat ketan untuk dimasak. Yang kedua kompor, sebagai alat pemanas agar ketan bisa dimasak. Yang ketiga mangkok besar, tempat untuk meletakkan daun pisang. Yang keempat ayakan, untuk mengayak campuran ragi dan pemanis buatan. Yang kelima sendok, sebagai pengaduk dan mengambil ketan. Yang keenam kain dan piring, sebagai pembungkus dan pemberat dalam tape ketan. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tape ketan. Yang pertama, beras ketan. Beras ketan yang digunakan adalah ketan hitam sebanyak 2 gelas. Kemudian ragi. Ragi merupakan bakteri yang dapat membantu dalam mempercepat proses fermentasi. Kemudian daun pisang. Daun pisang sebagai alas atau tempat terjadinya proses tape ketan. Yang keempat, pemanis buatan dan gula yang dimasukkan ke dalam ketan untuk menambahkan cita rasa manis pada tape tersebut. Yang kelima, air biasa untuk memasak ketan hitam. Air biasa yang digunakan sebanyak 2 gelas. Kemudian kita masuk ke proses pembuatannya. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan tape ketan hingga berhasil. Langkah yang pertama, setelah kita mencuci bersih beras ketan tadi, maka dimasak hingga matang dengan api yang sedang. Kemudian, tujuan dimasak adalah agar dalam melakukan fermentasi lebih mudah. Kemudian, nasi ketan yang telah masak tadi dipindahkan ke atas daun pisang dan disebarkan secara tipis. Langkah yang ketiga, dinginkan agar di saat pemberian ragi nanti akan beroperasi secara optimal. Sembari menunggu nasi ketan dingin, maka haluskanlah terlebih dahulu ragi tadi. Di langkah yang kelima, setelah ragi tadi halus, maka dicampurkan dengan pemanis buatan. Di langkah yang keenam, taburi ragi sedikit di atas nasi ketan yang telah dingin. Setelah itu, di langkah yang ketujuh, susun daun pisang sebagai alas dalam pemasaman ketan. Kemudian, di langkah yang ke-8, setelah daun pisang tadi tersusun secara rapi, maka taburi di atasnya dengan ragi. Setelah itu, baru dimasukkan nasi ketan yang telah dingin tadi ke dalam daun pisang, ke mangkok besar yang berisi daun pisang. Setelah itu, taburi lagi ragi di atasnya sampai beberapa lapisan. Kemudian di lapisan yang paling atas, taburi ragi secara menyeluruh. Dan di langkah ke-11, tutup dengan daun pisang kembali. Di langkah 12, bungkus secara rapi dengan daun pisang agar tidak masuk udara. Karena proses pembuatan tape ketan ini merupakan proses anaerob. Di langkah yang ke-13, untuk memastikan tidak ada udara yang masuk, maka dihimpit dengan piring. Selain itu, tujuannya adalah agar tape ketan tidak terlalu mengembang nantinya. Di langkah 14, dibungkus dengan kain dan diletakkan di suhu kamar. Tape ketan tadi ditunggu hingga 2-3 hari. Setelah 2-3 hari, maka dilihatlah hasilnya apakah tape kita berhasil atau tidak. Setelah dibuka, maka di langkah ke-17 akan mengeluarkan aroma bau asam
dengan tekstur yang lebih lunak dan kenyal. Kemudian, tapai ketan tadi akan menghasilkan air yang cukup untuk tapai tersebut, tidak terlalu banyak. Air tadi itu rasanya manis bercampur asam. Kemudian, di langkah yang ke-18 ditambahkan gula secukupnya agar cita rasa dari tape tadi manis, lebih manis. Untuk gambar tape ketan, di keadaan awal tape ketan seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian di keadaan akhir, maka akan teksturnya kenyal, lengket, dan berair. Peranan ragi dan cara kerjanya. Ragi merupakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Tapai ketan ini dilakukan dalam keadaan tertutup rapat yang disebut dengan reaksi anaerob. Saccharomyces dalam keadaan aerob akan mengubah gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Kemudian pembentukan tapai ketan mula-mula amiloses roici akan merombak pati menjadi gula. Kemudian Saccharomyces akan mengubah gula menjadi alkohol dan Hanseluman membentuk aroma. Hanseluman membentuk aroma asam. Jadi, tapai ketan ini bagus dimakan ketika 2-3 hari. Jika lebih, maka akan mengandung lebih tinggi alkohol. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.